Usai pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya oleh rakyat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Presiden Yudhoyono langsung berhadapan dengan sejumlah persoalan bangsa, utang IMF lebih dari 65 triliun rupiah, embargo militer dan sanksi internasional, hubungan bilateral dengan Timor Leste, proses reformasi dan demokratisasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, terorisme, konflik Aceh, dan... Here, this shocked family in Banda Aceh watched from the second floor of their home as water engulfs the town. Bencana terdahsyat di awal abad ke-21. Saya waktu itu di Jayapura baru selesai meninjau bencana di Nabire. Saya sendiri ingin langsung ke daerah bencana. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Presiden Yudhoyono berhasil menggalang dana internasional untuk Aceh sebesar 7 miliar dolar Amerika melalui program Open Sky Policy. Dan kalau kita ingin memetik pelajaran dari semuanya itu, itulah Indonesia. Negara kita rawan bencana, tsunami atau gempa bumi dengan skala setinggi itu setiap saat bisa terjadi. Ya kita harus siap untuk menghadapi kalau bencana seperti itu datang. Dengan demikian radius 20 km masih kita pertahankan. Kondisi rawan bencana membutuhkan pekerja keras dan pemimpin yang cepat tanggap. Beliau bekerja keras siang malam, hampir 24 jam beliau itu bekerja. Beliau turun langsung ke lapangan. Tidak ada satu permasalahan yang tidak ditangani beliau dengan tuntas. Kecekatan Presiden Yudhoyono menghadapi rentetan bencana demi bencana yang melanda negeri diasah oleh pengalaman lapangan sebagai perwira TNI di berbagai medan konflik, mulai dari Timur Timur hingga Bosnia-Herzegovina. Apa saja yang sulit itu saya bicarakan sama dia, dipecahkan dengan baik sehingga yang sulit itu menjadi mudah. Outputnya pasti baik, hasilnya pasti baik. Kecekatan hanyalah satu hal. Soal lain menyangkut sikap Presiden Yudhoyono, terutama ketika hampir semua orang terjebak dalam keraguan. Kapal kargo MV Sinar Kudus dibajak di Semenanjung, Somalia pada 16 Maret 2011 lalu saat menuju Rotterdam, Belanda. Di awal rapat pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Presiden sangat marah. Sambil menggebrak tangan itu di atas meja, bahwa tidak ada satu kepala negara manapun yang mau mengikuti keinginan perompak. Dengan memohon ridho Tuhan, Presiden Yudhoyono memutuskan opsi militer. Presiden sangat yakin dengan kemampuan TNI-nya. Beliau memutuskan untuk melaksanakan operasi militer walaupun beliau sangat menyadari adanya long range projection dari Jakarta ke Eldanan 7.000 mil. Namun, sebagian kalangan masih belum yakin TNI sanggup melakukan operasi yang jauhnya melebihi jarak yang ditempuh pasukan Inggris saat menyerbu Kepulauan Falklands pada tahun 1982. Dengan mempertaruhkan reputasinya sebagai Panglima tertinggi TNI, Presiden Yudhoyono menunjuk Mayor Jenderal TNI Marinir Alvan Bahrudin sebagai Komandan Satuan Tugas Merah Putih dan menggelorakan semangat harus bisa. Tanggal 17 April jam 15.30, beliau menelpon saya.
Alvan, kamu satu hati nggak dengan saya? Siap Bapak, saya satu hati. Di tengah tudingan dan prasangka bahwa pemerintah Republik Indonesia lamban beraksi, kapal-kapal perang dan Satgas Merah Putih bergerak di balik tabir kerahasiaan. Sejak hari pertama kita sudah bekerja, diam-diam, tidak banyak diketahui oleh publik. Kita melakukan langkah-langkah cepat, termasuk dalam waktu yang singkat, memproyeksikan kekuatan kita dalam jarak yang amat jauh. Oleh karena itu, meskipun banyak komentar, banyak kritik, saya tetap memilih diam. Sekali lagi, operasi khusus seperti ini memerlukan kerahasiaan, memerlukan keamanan. Pelaksanaannya diperlukan kecepatan dan juga pendadakan. Semangat harus bisa menjadi kunci keberhasilan operasi Satgas Merah Putih. Apa yang kita ingat pada tahun 2008? Apakah ini? Hari ini, alhamdulillah, kita semua dapat merayakan hari yang sangat istimewa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia 100 tahun kebangkitan nasional. Ataukah ini? 2008 was a year that many investors around the world will want to forget. Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. It's The parent company of Lehman Brothers filing for bankruptcy. Presiden Yudhoyono dan jajaran tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu tidak saja melihat krisis ekonomi global pada 2008 sebagai tantangan, tapi juga peluang bagi bangkitnya Indonesia sebagai negara emerging ekonomi. Presiden SBY telah mengambil langkah-langkah yang secara fiskal itu perlu dibanggakan. Salah satunya tentunya kenaikan BBM. Keputusan Presiden mendapat reaksi negatif dari sebagian kalangan masyarakat, bahkan menurunkan popularitasnya menjelang pemilihan Presiden 2009. Saya mengikuti polling kemarin, segera setelah keputusan ini diambil, popularitas saya menurun dan saya terima itu. Bagi saya lebih mulia, lebih terhormat, saya mengambil risiko dengan konsekuensi popularitas saya yang menurun karena keputusan yang pahit ini. Sekali lagi tujuan saya menyelamatkan ekonomi negeri kita ini ke depan. Presiden SBY selalu menyebut keep buying strategy. Agar masyarakat luas itu bisa terus berkonsumsi, itu harus ditopang dengan kemudahan. Waktu itu ada atensi yang diberikan untuk masyarakat luas dengan program-program fiskal, pemberian voucher atau BLT dan segalanya. Itu juga dipadu dengan pengurangan subsidi dan peningkatan harga BBM. Ujung-ujungnya sistem perbankan Indonesia stabil. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha yang membuat perekonomian Indonesia stabil melalui SBYonomics tak urung membuat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Yudhoyono meningkat. Pada pemilihan presiden tahun 2009, SBY terpilih kembali dengan jumlah suara lebih dari 60%. Bahkan mengukuhkan posisinya pada peringkat teratas dunia sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat dengan jumlah suara terbanyak. Saudara-saudara, 4 tahun lalu, tahun 2008, kita peringati 1 abad kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional yang dicetuskan oleh Budi Utomo lebih dari 100 tahun yang lalu mengingatkan kita agar dalam 100 tahun kedua setelah kebangkitan nasional, negara kita dapat tampil menjadi negara maju. Alhamdulillah saat ini negara kita tampil sebagai sebuah negara emerging economy dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Kini, sebagai negara ketiga tertinggi pertumbuhan ekonominya di Asia setelah China dan India, peran penting Indonesia diperhitungkan dalam G20, Forum Negara-Negara Penentu Keuangan dan Perekonomian Global. PDB-nya semenjak beliau masuk masa jabatan tahun 2004 itu sedikit di atas $1.000, di tahun 2014 ya 5 kali lipat. And finally, the culture of peace,
mutual tolerance and appreciation, and cooperation must be supported by the right kind of economics. People need to be fed, to be sheltered, and to be assured of a future where they have opportunities for a living and a livelihood. That is the only way that peace can be locked in for the long term, when it brings dividends that give human beings a robust confidence in the future. Peace can be effectively waged, and we would have a gentler, better world. I thank you. Siapa sebenarnya Yudhoyono, presiden kita ini? Apa yang menjadi patokannya ketika memimpin tengah badai perubahan zaman? Ketika harus memutuskan di tengah pilihan-pilihan sulit yang genting. Masa depan Indonesia seperti apa yang ia inginkan? Yang ia persiapkan untuk penerima tongkat estafet berikutnya.